Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, man la nabiyya ba'dah, amma ba'da. Sahabat Al-Quran semuanya, pada video kali ini kita akan membahas cara berhenti pada dua huruf sukun. Contoh yang pertama adalah surah Al-Mulk ayat yang ke-19. Pada surah Al-Mulk ayat ke-19 ini terdapat lafaz wa yaqbidna. Nah, di sini terdapat tanda waqaf mim, yaitu waqaf lazim. Nah, kalau kita berhenti pada lafaz wa yaqbidna, maka na-nya ini kita sukun. Akhirnya ada dua yang sukun, dot sukun, kemudian nun sukun. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah wa yaqbidn. Jadi dibunyikan nun sukun. Wa yaqbidn, seperti itu ya. Jangan dibaca wa yaqbidna, salah. Jadi dibunyikan nun sukunnya. Itu yang pertama. Contoh yang kedua adalah pada surah Al-Maidah ayat ketiga. Pada surah Al-Maidah ayat ketiga itu terdapat kalimat fiskun, ya, dan terdapat tanda waqaf qola. Qola ini artinya lebih utama berhenti. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah qaf ini juga kita sukunkan. Nah, akhirnya ada sin sukun, kemudian ada qaf yang kita sukunkan karena waqaf. Nah, bagaimana caranya? Karena huruf qaf ini adalah huruf qalqalah, maka caranya adalah dipantulkan. Fisqa gitu. Nah, itu berlaku untuk semua huruf qalqalah kalau kita berhenti pada huruf qalqalah tersebut. Misalnya pada huruf qalqalah yang lain, misalnya huruf ba, misalnya. Kemudian huruf jim, misalnya. Kemudian huruf dal, kemudian huruf ta, dan tadi sudah kita sampaikan huruf qaf karena ada 5 huruf qalqalah. Jadi kalau waqaf pada huruf-huruf tersebut maka diqalqalahkan. Itu contoh yang kedua. Kita masuk contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga kita ambil dari surah Al-Maidah ayat yang ke-51. Pada surah Al-Maidah ayat 51 ini terdapat lafaz ba'din. Nah, di sini ada tanda waqaf qola yang juga lebih baik berhenti. Nah, din ini karena kita waqaf maka kita buat sukun. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah ba'. Kita bunyikan sifat dari huruf bad ini yaitu bergerumut atau istitalah. Ba', gitu ya. Ba'. Jadi kalau teman-teman ada headset, didengarkan pakai headset, nanti gerumut huruf dot-nya itu akan terdengar. Ba'. Seperti itu ya. Kita masuk contoh berikutnya. Selanjutnya kita ambil dari surah Muhammad ayat yang ke-13. Nah, pada surah Muhammad ayat ke-13 ini terdapat kalimat akhrajatka. Nah, di sini ada kaf yang berharakat fathah. Kemudian ada tanda waqaf jim. Jim ini artinya boleh berhenti, boleh lanjut. Nah, kalau kita berhenti pada kalimat ini bertemu dua yang sukun lagi. Ini berbeda juga persoalannya dengan beberapa kalimat yang kita bahas sebelumnya. Di sini ada huruf ta sukun dan ada huruf kaf yang kita sukunkan karena berhenti. Ta dan kaf itu sama-sama namanya huruf hamas. Hamas itu artinya yang diiringi dengan aliran nafas. Jadi pengucapan hurufnya diiringi dengan keluarnya nafas. Nah, waqafnya pun juga seperti itu. Simak baik-baik.
akhrajat, gitu ya. Akhrajat, ada bunyi kaf sukun, akhrajat, gitu. Dan ini termasuk yang agak sulit untuk pemula ketika membacanya. Baik sahabat Al-Quran semuanya, itu dia beberapa kalimat dan cara berhentinya apabila terdapat dua yang sukun. Yang sukun huruf yang terakhir itu disebabkan karena kita berhenti. Jadi kalau bertemu dengan yang dua sukun seperti itu, yang sukunnya sebabnya karena kita berhenti, atau boleh jadi kita berhenti yang huruf terakhirnya juga sudah sukun misalnya, itu kan juga bertemu dua yang sukun. Caranya seperti yang tadi. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.